Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita rahmat, taufik dan hidayahnya. Dan tak lupa pula kita junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Baik, maka dari itu pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi mengenai pengantar akuntansi dan perusahaan. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami dari kelompok 1. Saya atas nama Irena Talia Putri bertindak sebagai moderator, dan pemateri pertama kami atas nama Resga, dan pemateri kedua kami atas nama Jibrian. Pada diskusi ini saya akan membagi jadi 3 sesi. Sesi pertama yaitu presentasi, sesi kedua tanya jawab, dan sesi ketiga adalah kesimpulan. Baik, sekarang kita masuk ke sesi pertama yaitu presentasi. Pada bagian 1 pendahuluan latar belakang. Zaman sekarang banyak masyarakat yang sibuk akan pekerjaannya di luar, sehingga mereka merasa kerepotan mengurusi pekerjaannya di rumah. Dengan demikian, banyak orang yang membuka usaha jasa ini yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama dalam usaha jasa cuci atau biasa kita sebut dengan laundry. Usaha ini sekarang sedang marak di masyarakat, baik untuk para ibu-ibu pekerjaan atau bahkan untuk mahasiswa, karena jasa ini dapat mengurangi beban waktu bagi orang yang sibuk. Akuntansi dapat diterjemahkan sebagai cara atau metode yang digunakan untuk menyelenggarakan pencatatan mengenai transaksi keuangan sehingga menghasilkan informasi yang relevan untuk pengambilan suatu keputusan. Bagian rumusan masalah. Bagian 1. Apa yang dimaksud dengan akuntansi dan perusahaan? 2. Baik, selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh pemateri pertama yaitu Saudara Resga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resga dengan NIM 20210501010137. Di sini saya akan mempresentasikan materi kami dari kelompok 1 yaitu pengantar akuntansi dan perusahaan. Saya akan mempresentasikan 2 poin, yaitu yang pertama pengertian akuntansi dan proses akuntansi. Pengertian akuntansi, definisi ini mengandung 2 pengertian, yakni kegiatan akuntansi adalah bahwa akuntansi merupakan proses yang terdiri dari identifikasi, pengukuran, dan pelaporan informasi ekonomi. Kegunaan akuntansi adalah bahwa informasi ekonomi yang dihasilkan oleh akuntansi diharapkan berguna dalam penilaian dan pengambilan keputusan mengenai kesatuan usaha yang bersangkutan. Tujuan akuntansi adalah menyajikan keputusan ekonomi untuk menghasilkan informasi ekonomi. Perusahaan perlu menciptakan suatu metode pencatatan, penggolongan, analis, dan pengendalian transaksi serta kegiatan-kegiatan keuangan, kemudian menghasilkan hasilnya. Kegiatan akuntansi meliputi dari 3 bagian. Yang pertama, pengidentifikasian dan pengukuran data yang relevan untuk suatu pengambilan keputusan. Yang kedua, memproses data yang bersangkutan, kemudian pelaporan informasi yang dihasilkan. Dan yang terakhir, pengomunikasian informasi kepada laporan. Untuk bidang akuntansi terbagi dari beberapa bagian. Yang pertama, akuntansi keuangan. Yang kedua, akuntansi manajemen. Yang ketiga, akuntansi biaya. Yang keempat, akuntansi perpajakan. Yang kelima, akuntansi informasi. Yang keenam, penganggaran. Yang ketujuh, akuntansi pemerintah. Yang kedelapan, akuntansi publik. Yang kesembilan, jasa konsultasi. Yang ke-10, akuntan intern. Yang ke-11, laporan akuntansi. Yang ke-12, pembukuan. Dan yang terakhir, pemerintah intern. Selanjutnya, proses akuntansi. Untuk proses akuntansi terbagi dari 5 bagian. Yang pertama, identifikasi dan pengukuran data. Yang kedua,
proses dan pelaporan. Yang ketiga, laporan akuntansi. Yang keempat, analis dan interpretasi. Dan yang terakhir, proses akuntansi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh teman saya, yaitu C. Pengertian perusahaan. Perusahaan adalah suatu organisasi yang didirikan oleh seorang atau distribusi guna memenuhi kebutuhan manusia. Kegiatan produksi dan distribusi dilakukan dengan menggabungkan dengan berbagai faktor produksi, yaitu alam, manusia, dan modal. Jenis-jenis usaha. Yang pertama, usaha jasa adalah jenis usaha yang menyediakan jasa kepada pelanggan. Yang kedua, jasa dagang, yaitu menjual produk dan yang diperoleh dari pihak lain ke pelanggan. Yang ketiga, usaha manufaktur adalah mengubah input dasar menjadi produk yang dijual kepada pelanggan individu. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelanggaran etika. Yang pertama, karakter individu. Pelaku bisnis yang beretika memiliki karakter yang menjunjung tinggi kejujuran, integritas, dan keadilan saat menghadapi tekanan untuk menutupi kebenaran. Yang kedua, budaya perusahaan. Dengan perilaku dan sikap para manajer senior dan perusahaan dapat menentukan budaya perusahaan. Yang ketiga, hukum dan penegakannya. Lemahnya penegakan hukum memiliki andil atas terjadinya penyalahgunaan pelaporan keuangan. D. Proses pencatatan akuntansi. Yang pertama, transaksi keuangan. Sudah merupakan keharusan bahwa setiap transaksi keuangan yang dilakukan harus disertai dengan bukti. Bukti merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kerja pada atasan bahwa transaksi telah dilakukan. Yang kedua, analisis bukti transaksi. Bukti transaksi adalah bukti adanya peristiwa yang berhubungan dengan keuangan. Fungsinya sebagai pencatatan akuntansi sebagai bukti tertulis apabila terjadi peristiwa hukum di masa yang akan datang, dan sebagai dasar pencatatan penerimaan dan pengeluaran uang. Yang ketiga, jurnal. Jurnal merupakan catatan yang tersusun secara sistematis dan berdasarkan kronologis dari transaksi-transaksi finansial yang jumlah dan keterangannya ringkas, diantaranya waktu kejadian, keterangan transaksi, serta debit dan kredit. Jurnal disebut juga Book of Original Entry. Yang keempat, fungsi jurnal. Yang pertama, fungsi pencatatan. Artinya semua transaksi yang terjadi berdasarkan bukti dokumen yang ada harus dicatat seluruhnya. Yang kedua, fungsi historis. Artinya transaksi dicatat sesuai kejadian, waktunya. Yang ketiga, fungsi analisis. Artinya setiap transaksi yang dicatat dalam jurnal harus merupakan analisis dari bukti-bukti transaksi. Yang keempat, fungsi instruktif. Artinya pencatatan data jurnal merupakan instruksi atau pemerintah untuk melakukan posting debit atau kredit ke dalam buku besar. Yang terakhir, fungsi informatif. Artinya jurnal dapat memberikan informasi transaksi yang terjadi. Itulah materi yang saya bawakan. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita masuk sesi kedua, yaitu tanya jawab. Pada sesi ini kami batasi 2 pertanyaan. Kami persilahkan pada kelompok lain untuk bertanya. Dan sekarang kita masuk sesi ketiga, yaitu kesimpulan. Kesimpulannya adalah akuntansi merupakan cara atau metode yang digunakan untuk menyelenggarakan pencatatan mengenai transaksi keuangan sehingga menghasilkan informasi yang relevan untuk mengambil suatu keputusan. Proses akuntansi meliputi berbagai kegiatan, yaitu pengidentifikasian dan pengukuran data yang relevan untuk mengambil keputusan, pemrosesan data, dan kemudian pelaporan informasi yang dihasilkan
dan pengomunikasian informasi kepada pemakai laporan. Demikianlah beberapa hal yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.